Oke guys, selamat malam, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 September, jam setengah 9 malam. Oke, hari ini kita akan membahas saham Sido ya. Jadi saham Sido ini sempat beberapa waktu lalu itu, kalau nggak salah ARB 5 kali ya. Ya ini di bulan Juli Agustus, akhir Juli sampai awal Agustus nih. Dia sempat ARB 5 kali. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah akibat dari laba dari kuartal 2-nya itu menurun guys. Ya, kita lihat sebentar ya. Nanti kita akan memprediksi nih harga wajarnya ya dari penurunan labanya itu berapa sih harga wajar sahamnya begitu. Nah, ini dia ya. Untuk net income-nya dari kuartal 2 itu 151 miliar, sedangkan kuartal 1 itu 295 miliar dan kuartal 2 2021 itu sebesar 233 miliar, yang mengakibatkan untuk laba anualisnya atau tahunannya itu juga berkurang drastis guys ya. Untuk tahun 2022 ini sampai dengan kuartal 2 ya, asumsi dari laba anualisnya adalah 891 M, sedangkan di 2021 itu 1000, oh sorry, ini berarti 1,2 triliun ya. Di tahun 2021, kemudian di tahun 2020 itu 935 miliar. Nah, 2020 yang pandemi ini memang sebetulnya kan harga-harga emiten-emiten itu ya untuk labanya itu kan menurun karena memang pandemi. Tapi di sisi lain juga Sido ini ya, produknya dari Sido ini terutama tolak angin begitu, itu malah eh, waktu pandemi itu laris manis guys ya, karena orang-orang pada nyari itu gitu loh ya. Nah, makanya dia juga 900 miliar nih, gede banget. Dan 2021 juga lebih gede lagi, 1,2 T. Tapi di 2022 ini ya, itu anualisnya adalah 891. Itu asumsi sampai laba berjalan di kuartal 2 seperti itu. Nah, bagaimana nih prospeknya ke depannya? Nah, setelah saya tadi sempat cari-cari berita ya, penyebab penurunannya itu apa. Jadi di situ, nah mana ya? Nah, ini dia. Seperti diketahui, inflasi harga bahan baku ya menjadi faktor utama yang menggerus laba Sido. Kayak gitu. Jadi bahan bakunya mahal guys, mengakibatkan untuk eh, apa namanya, dari prosesnya itu ya, ngebelinya itu ya, ngebeli bahan bakunya seperti kayak jahe mungkin ya, kayak gitu untuk tolak angin begitu ya, itu membutuhkan uang yang banyak juga seperti itu ya. Mengakibatkan ya labanya ya menurun seperti itu. Nah, dengan inflasi seperti ini ya saya rasa sih, saya kurang tahu nih inflasinya karena apa, apakah mungkin karena perang juga, tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena memang di Indonesia pun ya, lokal, nggak butuh cari ke luar negeri pun juga ada kayak gitu bahan-bahan baku seperti jahe, kemudian ya kunyit seperti itu. Nah, itu juga ada di Indonesia guys. Jadi menurut saya sih bukan karena perang kayak gitu, tapi memang sebetulnya di lokal pun juga bahan baku jahe, kunyit begitu ya, emang ada kenaikan guys kayak gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan eh, laba Sido jadi tergerus. Nah, kalau menurut saya sih ya, manajemen sih nggak bakal tinggal diam ya. Pastinya ada strategi-strategi tertentu ya untuk meningkatkan laba, yang salah satunya adalah ya untuk penjualannya ya itu dinaikin harganya guys kayak gitu. Untuk tolak angin misalnya satunya 3.000 ya, kalau di warungnya bapak saya itu sudah 3.500 guys sekarang kayak gitu. Itu satunya, satu saset begitu loh. Nah, itu ya dengan strategi seperti itulah ya. Nah, itu sih. Jadi menurut saya sih, karena Sido ini pun juga sudah tua ya, 1975 begitu, ya sudah cukup mecer sih ya. Artinya sudah, fondasinya sudah kuat dan memang sudah punya orang-orang kompeten di dalamnya seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja nanti kuartal 3 nya seperti apa. Nah, kemudian
yang perlu kita amati di sini ya, yang kedua itu adalah Sido ini ya, Sido ini itu membagikan dividen yang cukup besar guys ya. Kalau kita lihat di Corp Action, kalian juga bisa cek di RTI sih guys. Nah, untuk DPR-nya itu ini kan dia 22 ya terakhirnya di bulan 4 nih guys. Ini berdasarkan tutup buku tahun 2021. Nanti saya tampilkan RTI-nya di layar guys. Oke, Sido. Nah, DPR-nya itu gede-gede guys, 131%, 101%, 90%. Nah, ini yang mengakibatkan nanti asetnya tergerus. Nah, ini juga dibuktikan tadi saya juga sempat baca di sini. Bentar ya. Nah, ini oke. Tidak hanya itu yang ini dia nih. Tidak hanya itu yang memprihatinkan, posisi aset Sidot ikut tergerus menjadi 3,57 triliun nih guys. Ya. Hal ini seiring dengan penurunan tajam dari kasnya atau setara kas. Nah, ini hati-hati guys. Kenapa? Karena memang Sido itu 2 tahun terakhir itu DPR-nya itu 100% lebih untuk DPR dividennya, begitu loh. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan saya sudah sering katakan bahwa saya juga tidak suka ketika emiten itu membagikan DPR ya, dividen itu lebih dari 100%. Kenapa? Ya nanti imbasnya ya ke sini, kasnya bisa tergerus guys. Kayak gitu loh ya, kasnya bisa tergerus. Nah, iya kalau dia punya kas banyak begitu, tapi di sisi lain ketika labanya turun ya, dan dia bagiin dividen yang gede-gede, ya itu cukup membahayakan posisi keuangannya juga seperti itu loh ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan di sini dari dua ini ya. Yang pertama yaitu laba yang turun ya, diakibatkan oleh komoditas yang naik. Kemudian yang kedua adalah untuk kasnya sendiri itu tergerus juga seperti itu ya. Itu sih guys. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kita asumsikan ya sekarang harga wajarnya berapa sih kayak gitu kan, dengan penurunan laba yang tadi ya, kita hitung aja untuk. Nah, tapi asiknya dari Sido ini dia tuh uh, membagikan 2 kali dividen di bulan November dan juga bulan April guys, gitu. Itu asiknya, tapi cuman memang DPR-nya kalau menurut saya sih terlalu besar ya, di atas 100%. Tapi yang terakhir itu yang tutup tahun buku 2021 sih 90% ya guys. Ini menurut saya sih masih wajar ini segini ya. Masih worth it 90% DPR-nya. Lebih worth it lagi ya menurut saya sih ya 50 sampai 80 persenan lah kayak gitu. Jadi memang ya menurut saya sih bukan itu ya, tapi lebih fair begitu loh ya, 50 untuk uh, investornya, kemudian 50% lagi untuk ekspansi begitu loh. Oke, kita langsung aja hitung di sini kan kita punya EPS. Oke, untuk EPS anualisnya ini ya itu bisa berubah seiring dengan pertumbuhan ya, kalau dia bisa bertumbuh labanya dari Sido ini kayak gitu. Nah, untuk sekarang sih dia punya EPS anualisnya adalah 29,7 guys. Atau di RTI itu dibulatkan jadi 30. Nanti kita hitung DPR-nya dulu, rata-rata 3 tahun terakhir itu adalah 131 ditambah dengan 101 ditambah dengan 90,4 dibagi dengan 3 data. Oke, dapat gede banget ya ini 107,46. Ya kita harapkan sih tidak ya, tak bukan saya sih tapi uh, ya wajarnya sih jangan sampai 100% sih DPR-nya guys ya. Gitu loh. Tapi kalau kalian seneng ya yang nggak apa-apa juga, tapi tadi ada resiko ya. Ada resiko yang ditanggung ketika dia membagikan dividen DPR-nya lebih dari 100%. Kayak gitu. Oke, ini dikalikan dengan EPS yang sekarang adalah 30 guys. Dibagi dengan 100.
Oke, dapat 32 per share-nya atau per lembar sahamnya. Ini adalah potensi dividen ya, tapi ini dibagi dua guys. Karena dia bagi dua kali dividen, yaitu di bulan November dan di bulan April. Seperti itu. Bagi dua sih berarti 15 16 ya. Kayak gitu. Yang satu 15, yang satu 16 per share-nya. Seperti itu. Nah, sekarang potensi dividen itu berapa? Sekarang kan harganya 720. Berarti dibagi dengan 720 dapat 1 2 ya 4,4% ya. Ya ini sih kalau menurut saya sih sama dengan kalian nabung di reksadana guys ya. Jadi ya wajar lah ya reaksi pasar ketika tahu emiten yang dia pegang itu laporan keuangannya itu menurun ya. Ya mereka juga pengen dapetin dividen yang gede ya, atau dividen yang juga nggak sesuai, return yang mereka dapat nggak sesuai gitu, mereka anggap nggak sesuai, ya mereka cepet-cepet cabut seperti itu. Makanya kemarin sempat ARB 5 kali kayak gitu. Nah sekarang harga wajarnya berapa? Kalau menurut saya sih ini sudah harga wajar guys. Ini sudah mahal-mahalnya. Kenapa? Ya karena memang sama dengan reksadana. Kalau kita nabung di reksadana 720 itu kayak gitu. Berarti harga wajarnya berapa ya? Ini aja dibagi dua. Kalau dibagi dua kan berarti 310 ya guys. 310. Nah 310 berarti dividen yieldnya berapa nih? Kan tadi EPS-nya itu 32 dibagi dengan 310. Oke, dapat 10%. Nah, ini kalau menurut saya sih sudah worth it sih, guys. Ya. Jadi, menurut saya secara pribadi untuk harga wajar dari Sido ini itu 310 sampai 720. Nah, berarti kemungkinannya ya ini masih bisa dibawa turun. Tapi bisa jadi ya pendapat saya itu salah ketika memang labanya itu naik nanti di kuartal 3 dan di kuartal 4. Seperti itu. Tapi sejauh ini dengan data-data yang ada, dengan penurunan labanya di kuartal 2 seperti itu, ya kalau menurut saya prediksi saya itu harga wajarnya adalah 310 sampai 720. Berarti di harganya yang sekarang ini. Seperti itu, guys. Nah, itu dari segi fundamentalnya ya menurut saya wajar ya. Karena memang labanya juga menurun. Seperti itu. Nah, itu analisa fundamental berdasarkan laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk analisa teknikalnya guys, tadi sudah sempat saya coret-coret juga. Nah sekarang pertanyaannya nih, bagi kalian mungkin ada yang hold begitu ya, belum dilepas begitu, sarannya bagaimana? Kalau saran saya sih nunggu harga wajarnya ya, harga termurah dari harga wajarnya di sekitaran 300 sampai 720 itu, kemudian kalian average down seperti itu loh ya. Nah kenapa? Karena memang saham ini, emiten ini itu rutin bagiin dividen ya, ada return yang kalian dapat setiap tahun. Itu nggak ada salahnya kalian average down di saham-saham yang bagus ya, dengan kategorinya itu rutin bagiin dividen seperti itu. Nah itu guys, kalau di sini sih saya sudah menggambarkan 3 support guys ya. Yang pertama itu di area 590, kemudian 673, 700 ya, 700 sampai 710 begitu. Nah sekarang kan harganya 720 kan. Nah itu sih guys ya. Selama dia nggak jebol di area 700 sih dia bakal set away ya di area 700-an, 700 sampai area 710. Nah ini memang area average down yang pertama kalau kalian masih hold seperti itu. Nah tapi kalau bagi kalian yang masih ada di sini, belum ada di sini, begitu mau entry bagaimana ya? Kalau menurut saya sih cicil-cicil aja dulu ya. Di area support yang pertama ini adalah area 700 sampai 710 seperti itu area yang pertama. Kemudian area yang kedua itu adalah 673. Kemudian area yang ketiga ya, support yang ketiga itu ada di area 590. Tapi sejauh ini sih dia belum, enggak ini ya, enggak turun kurang dari 700, jadi masih aman sejauh ini ya. Kita pantau terus ya. Kalau dia turun dari 700 ya itu bahaya. Kenapa? Karena memang
nantinya ya dari segi teknikal dia bakal turun sampai ke 673. Nah dia, tapi kalau dia bisa berhasil membentuk double bottom nih, ini kan bottom yang pertama nih, atau head and shoulders begitu ya, dia bakal naik sih kalau menurut saya. Ini antara dua sih kemungkinannya, dia membentuk double bottom atau head and shoulders. Kalau dia bentuk double bottom sih, bottom yang kedua itu di area 700. Kalian pantau ketika sudah area 700 ini saham masih turun nggak? Kayak gitu. Kalau turun ya masih ada kemungkinan untuk pola head and shoulders. Kayak gitu sih guys. Ya. Nah bagi kalian yang mau entry ya tadi ya nyicil-nyicil. Nah, bagi kalian yang mau cut loss bagaimana? Sebetulnya saya tidak menyarankan untuk kalian cut loss di saham-saham yang memang rutin bagi dividen. Seperti itu loh, ya. Kecuali kalau kalian sudah punya calon emiten penggantinya dari Sido ini yang bisa menutupi kerugian kalian di Sido. Nah, itu nggak apa-apa sih, guys, ya. Tapi tetap dengan analisa fundamental dan juga teknikalnya. Jangan sampai kalian cut loss di sini ya di Sido kemudian kalian masuk di saham apa begitu tapi malah boncos lagi. Nah, itu namanya double boncos seperti itu ya. Nah itu hati-hati juga ya. Jadi kalau mau cut loss ya silahkan siapkan calon penggantinya dulu seperti itu, calon pengganti dari emiten si Sido ini. Seperti itu aja sih guys ya. Sejauh ini masih aman karena di atas, masih di atas 700, area 700 ya. Oke, mungkin pembahasan kita pada malam hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua. Bye.